Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muiz, CGP Angkatan 6. Melalui video ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Ada 6 pokok pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu pendidikan adalah menuntun kodrat alam dan kodrat zaman. Guru ibarat petani, anak bukan tabula rasa. Pendidikan menumbuhkan budi pekerti, dan pendidikan berhamba pada anak. Seorang guru penggerak harus memiliki nilai-nilai yang menjadi pedoman untuk berperilaku serta mendukung calon guru penggerak dalam mewujudkan merdeka belajar. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Di samping itu, guru penggerak diharapkan mampu melaksanakan perannya, yaitu bertindak menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid. Implementasi nilai-nilai dan peran guru penggerak merupakan bagian penting dalam mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Guru penggerak sebagai agen perubahan ekosistem pendidikan yang berpijak pada filosofi KHD dengan menerapkan 3 kata kunci yaitu teladan, motivasi, dan merdeka, sehingga menguatkan kemampuan untuk memerdekakan murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila, serta pengembangan potensi siswa yang mengikuti kodrat alam, juga selaras dengan kodrat zamannya. Saya merasa seperti bagaikan secangkir kopi manis bercampur pahit. Saya sangat bersyukur dan bahagia dengan kesempatan belajar bersama teman-teman di pendidikan guru penggerak. Sebagai seorang pendidik yang masih sedikit pengalaman, saya harus banyak belajar untuk memperbaiki diri. Saya merasa tergugah untuk segera menerapkan ilmu dari setiap materi, serta memotivasi saya untuk berbagi. Sebelum momen saya belajar modul 1.1 dan 1.2, saya berpikir bahwa pembelajaran berpusat pada guru. Kegiatan pembelajaran adalah ketuntasan target kurikulum. Ada batas interaksi guru dan murid. Anak datang ke sekolah untuk belajar ilmu pengetahuan. Guru mentransfer pengetahuan ke murid. Metode atau strategi yang bagus tanpa memperhatikan kebutuhan siswa, dan tidak perlu membuat kesepakatan saat mengawali pelaksanaan pembelajaran. Sesudah momen saya belajar modul 1.1 dan 1.2, sekarang saya berpikir bahwa pembelajaran harus berpusat pada murid. Pembelajaran memperhatikan potensi, minat dan bakat murid. Guru adalah sahabat murid. Anak bukan tabula rasa. Guru melakukan pembentukan karakter, metode atau strategi memperhatikan kebutuhan murid. Membuat kesepakatan bersama saat mengawali pelaksanaan pembelajaran. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan pertama adalah secara mandiri, saya melaksanakan tugas untuk menyiapkan perangkat pembelajaran. Serta saya akan meningkatkan kompetensi. Seperti dengan mengikuti pelatihan workshop seminar pembelajaran yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah atau lembaga lainnya, mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar atau SIM PKB, atau dapat juga dengan membaca sumber buku maupun internet. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan kedua adalah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan keadaan kelas yang aman dan menyenangkan. Untuk meningkatkan perasaan positif dari murid. Seperti di awal pembelajaran telah dilakukan keyakinan kelas yang isinya harapan dan kekhawatiran dari para murid. Dan membuat kesepakatan dan konsekuensi yang akan dilakukan. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan ketiga adalah merefleksikan dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Misalnya meminta umpan balik dari murid atau rekan sejawat setelah pembelajaran. Jika ada permasalahan yang terjadi di kelas, saya berkolaborasi dengan guru BK, wali kelas, dan orang tua siswa, serta kepala sekolah, untuk mendapatkan solusi terbaik untuk murid saya. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan keempat adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat.
untuk mendiskusikan penyelesaikan masalah dalam pembelajaran, dan meningkatkan kompetensi yang saya miliki. Misalnya membahas tentang materi yang miskonsepsi. Membahas lembar kerja untuk mendukung pembelajaran aktif dan kreatif. Mengajak untuk melihat aktivitas pembelajaran yang saya lakukan. Atau bertukar informasi tentang model atau strategi pembelajaran yang tepat untuk digunakan. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan kelima adalah berinovasi dengan ide-ide, menyiapkan media pembelajaran, menggunakan model pembelajaran yang merangsang keaktifan siswa di kelas. Melalui strategi amati, tiru dan modifikasi. Misalkan melaksanakan pembelajaran berbasis masalah. Dengan pemanfaatan teknologi. Untuk mengembangkan berpikir kreatif. Terima kasih. Sudah menontonnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.